Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pada pagi ini bersama Ibu Meriani selaku putri dari Bapak Letda Purnawirawan Barzan, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi udah sepenggal cerita tentang Bapak disergap gitu kan gitu. Lanjutan dari tinggal 3 orang tadi gitu kan. Dari cerita yang pernah Bapak ini, apalagi nih Bu? Yang mungkin sering Bapak cerita atau lanjutan dari cerita tadi. Jadi saya kan sering diceritakan dengan Bapak itu berawal dari dia kalau melihat misalnya kisah-kisah perfilman G30S, kisah-kisah orang yang ya mendiskriminasikan bendera merah putih. Jadi dia suka cerita seperti itu. Karena dia menyampaikan untuk merebut bendera merah putih itu bukan hanya nyawa pribadi yang ditaruhkan, tapi nyawa keluarga. Nah, jadi waktu kepulangan katanya dia dari Air Kelingsar itu, kemudian dia kembali dengan teman-teman yang lain dengan lirik. Ada yang tidak lagi berbentuk, katanya dibawa. Ada yang tinggal bajunya, yang namanya itu ditembak di ini kan di bom mungkin. Nah, tapi saya itu kadang-kadang mendengar cerita almarhum Bapak itu nggak nyampai saya, karena udah lihat dia nangis itu, ya saya udah diam duluan kan. Jadi di situ kemudian yang berkisah dengan beliau itu waktu dia ditugaskan dari Jambi mendapat sprint kan, surat perintah untuk berangkat ke daerah Sulawesi. Oh, sampai ke Sulawesi juga ke Sulawesi. Jadi di Sulawesi dia juga kan ditugaskan untuk menangkap Presiden RMS di dalam gua. Di dalam gua itu dengan kedalaman lebih dari 6 meter dia bilang kan. Dan harus masuk itu ya? Iya, tempat persembunyian itu. Dan Presiden itu kan dikawal ketat dengan yang lain-lain. Nah, di situ juga almarhum Bapak bercerita sambil menangis, teman-temannya juga banyak yang gugur di situ kan. Kenapa Bu? Ya, ditembak itu. Itu. Ditembak di situ. Dan alhamdulillah ada 12 orang kata Bapak yang berhasil masuk ke dalam gua itu untuk mengeluarkan daripada Presiden RMS tahun 57-58. Sehingga begitu keluar di dalam gua itu memang emas dan berlian itu luar biasa banyaknya katanya kan. Berkilau. Berkilau. Pokoknya di gua itu berkilau dia bilang kan. Alhamdulillah dengan selamat Bapak mengeluarkan Presiden RMS itu bersama teman-temannya. Nah, disitulah dia melihat kemujizatan daripada Yang Maha Kuasa. Dia bilang kan pada saat itu yang keluar tidak jujur itu rata-rata walaupun tanpa ditembak meninggal katanya. Tidak selamat berarti? Tidak selamat. Yang membawa punya niat lari, membawa kantong emas yang punya ini tadi, Presiden dan rombongannya tadi lari. Itu sekitar ada yang 12 meter katanya lari, ada yang 20 meter. Meninggal bersama barang yang dibawa itu. Tapi aneh tapi nyata. Nah, makanya dia bilang itu ya, gitu ya? Kemujizatan itu luar biasa katanya. Makanya Bapak saya itu nyampaikan, bukan dia merasa orang paling jujur, tapi dia merasa pesan dari orang tuanya juga, kalau bukan hak kamu jangan diambil, walaupun itu di dalam peperangan. Kayaknya Bapak saya apa yang dibawa sembari menyerahkan Presiden tadi, dia menyerahkan apa yang dia bawa. Alhamdulillah Bapak selamat hingga kembali ke kesatuan di Bengkulu, ke Korem 041 Gamas, tapi dia mendapatkan suatu penghargaan. Apa itu Bu? Ini adalah Bintang Gerilya namanya. Bintang Gerilya? Bintang Gerilya ini adalah penghargaan menjadi pahlawan perintis kemerdekaan. Inilah salah satu pintu dia masuk ke Taman Makam Pahlawan. Jadi selama dia berjuang, inilah piagam dan penghargaan tertinggi di dalam tubuh Petran, terutama Petran PKRI. Berkat perjuangan dan jasa berkat Bapak perjuangan dan jasa dia tadi, sehingga di sini kan ada tanda jasa pahlawan. Itu diberikan dari Ini yang menandatangannya Pak Soekarno langsung. Oh, berarti langsung dari waktu itu Pak Presiden Soekarno. Presiden pertama kita ya. Soekarno. Dia mendapatkan bintangnya ini, bintangnya yang ini. Ini bintang gerilyanya. Itu dari berapa banyak orang yang mungkin maksudnya terseleksi
dan Bapak bisa mendapatkan bintang? Atau Tentu memang terseleksi bagi terseleksi, yang ya? tidak masuk di dalam wilayah perjuangan yang seperti itu mungkin tidak mendapatkan bintang gerilya kan, dia sekedar mendapat bintang sewindu, mungkin itu kan hanya perjuangan-perjuangan yang luar biasa yang diberikan gelar sebagai jasa pahlawan itu. Dan mungkin Bapak bangga banget ya Bu ya, dikasih Alhamdulillah bintang dia. penghargaan langsung dari presiden gitu ya. Iya, makanya dia mendapatkan ada 10 bintang penghargaan dari semasa jabatan dia. Ada 10 total berarti 10 bintang penghargaan yang ditandatangani presiden dan panglima pada saat itu. Bapak dinas dari tahun 45 sampai tahun berapa Pak? Sampai tahun 73. Sampai tahun 73. Terakhir dia komandan koramil di Kayu Kunyit, Bengkulu Selatan. Gitu ya. Nah, ya. Sudah benar-benar malang melintang lah ya. Iya. Bukan lagi ketemu orang-orang Belanda, orang Jepang gitu kan. Iya. Semua musuh mungkin lah Pak ya. Semua musuh Iya, karena tahun 60 sampai 65 itu kan lawannya kan bukan dari luar, dari dalam sendiri Iya. kan, yang G30 SPKI itu kan. Nah, jadi beliau waktu itu kan ditugaskan di wilayah masing-masing di Bengkulu Selatan karena waktu itu kan perintah dari Panglima, kata beliau itu semua pasukan kembali ke daerah masing-masing untuk pengamanan negara Republik Indonesia ini. Karena Bapak berasal dari Bengkulu, maka dikembalikan ke Korem 041 Gamas waktu itu. Dan itu juga termasuk peristiwa yang bersejarah banget Bu ya. Iya, itu G30S, sejarah ya. banget karena 7 jenderal Bu ya. 7 jenderal Iya. yang itu kan. Iya gitu. Dan Bapak ada nggak cerita apa dia mengamankan siapa atau bagaimana dengan berperang melawan maksudnya ya warga negara kita sendiri? Ada nggak ceritanya Bapak? Waktu dia Setelah kemerdekaan. setelah kemerdekaan, dia kalau mengamankan secara pribadi tidak, tapi dia pernah menduduki jabatan sebagai komandan regu pengawalan waktu itu kan. Jadi sebagai komandan regu pengawalan dikirim dari waktu itu beliau di Jambi kan, tugas di Korem Jambi, dijadikan komandan regu pengawalan untuk pejabat negara seperti itu kan. Oke, berarti momen-momen yang apa ya menjadi sejarah itu Bapak sudah terlibat dari awal ya, dari sebelum kemerdekaan juga. Nah, untuk perjuangan yang paling mungkin Bapak rasakan yang paling berat gitu kan, itu melawan siapa? Jepang atau Belanda? Kalau menurut cerita dia, momen yang paling berat itu dalam sejarah perjuangannya itu dua tadi, yang di Kepahyang di Air Kelinsar, difokuskan di Air Kelinsar tadi, karena komandan orang yang sangat disayangi, dihargainya kan, Sosok yang meninggal, dihormati lah ya. sosok orang yang menjadi panutan beliau, Pak Mayor Iskandar itu wafat, gugur di medan perang. Nah, kemudian yang paling berat itu kalau dia cerita itu waktu di rakyat Maluku Selatan itu penangkapan Presiden RMS, itu katanya yang paling berat. Kemudian terakhir dia ditugaskan di Bengkulu kan, setelah kembali ke Bengkulu Korem 041 Gamas, almarhum Bapak ditugaskan di Kodim 0408. Nah, waktu itu lawan orang kita sendiri, Ada bentrok PKI itu kan PKI, lawannya, ya. nyaman itu kan. Ya kalau bentrok tentu ada, Ya, karena yang terlibat ini terkadang itu kan masih ada hubungan darah kan. Oh, iya, iya. Ini yang susah mengambil sikap bahwa oh ini saudara, tapi dia terlibat di PKI sementara posisi almarhum Bapak di TNI. Ya, Jadi ya. itulah hal yang paling berat dihadapinya sewaktu berhadapan langsung dengan saudara-saudara sendiri. nah gitu ya. itu Kayak gitu. itu Kalau negara Jepang, negara Belanda kan artinya kan negara penjajah mungkin Iya, ya. penjajah. Saat Mungkin itu sudah ya, lawan. itu sudah mutlak, berarti kita harus membela negara kita. Iya. Kalau ini untuk saudara-saudara sendiri, artinya ada pergejolakan hati lah gitu ya di sana Iya. kayak gitu. Nah, dari momen momen-momen tadi Bapak tadi gitu kan, Bu. Ada nggak Bapak yang memberikan nasihat atau prinsip apa yang mungkin selalu Bapak tanamkan, yang selalu Bapak pegang lah dari dulu gitu? Jadi Bapak itu selalu berpesan dengan kami itu, pertama itu sehatkan dulu tubuh. Jadi dia itu selalu melatih kita berolahraga. Nah, sehingga alhamdulillah di antara saudara-saudara kita kan orang-orang yang memang orang-orang olahraga. Kemudian ditanamkannya kepada jiwa kami itu yang pertama itu disiplin.
disiplin diri, baru keluar. Kemudian dia selalu menanamkan tentang keadilan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari harus bisa membedakan yang mana hak, yang mana kewajiban, dan tidak boleh mengambil hak orang lain kalau bukan itu hak dari kita. Oke. Itu. Baik, ditahan lagi Ibu mungkin untuk obrolan kita pada pagi ini. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.